Nah, teman-teman, kita akan belajar tentang gerhana bulan dan matahari. Terus kita juga akan belajar tentang ada satu pasal di Undang-Undang Dasar 1945 sama tentang dampak membuang sampah sembarangan. Nah, tujuan pembelajarannya dengan belajar hari ini mudah-mudahan kalian mampu memahami proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari dan bisa membedakan gerhana bulan itu seperti apa, gerhana matahari seperti apa, dan karakteristiknya. Lalu teman-teman juga bisa mengetahui dampak dari membuang sampah sembarangan dan mulai untuk tidak melakukan hal itu lagi. Lalu kalian juga mudah-mudahan bisa memahami isi pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita mulai dengan gerhana bulan. Ini ada di halaman 112 sampai 113. Teman-teman boleh tandain untuk belajar nanti ya. Jadi kalian lipat aja kecil buku atau kasih notes gitu. Nah, kemarin kan kalian sudah mempelajari atau sudah menggambarkan dulu ya bagaimana gambar gerhana bulan dan matahari. Ada tidak yang bisa menjelaskan bedanya gerhana bulan dan matahari dari posisinya? Posisi bulan, bumi, dan matahari. Coba dilihat. Kenapa? Posisi bulannya. Nah, posisi bulannya yang berbeda ya, dan buminya ya. Kalau mataharinya tetap di tempat ya. Nah, matahari, buminya juga di tempat yang sama. Terus bulannya itu berubah. Kalau gerhana bulan, bulannya ada di mana? Ya, kamu ada di tengah. Kalau gerhana bulan di tengah atau di belakang? Di tengah. Ya. Kalau gerhana bulannya di belakang. Nih lihat deh. Kelihatan di layar. Ini bulannya. Kenapa dia jadi gerhana bulan-bulan yang di belakang? Karena harusnya kan ketika bulan itu memancarkan cahayanya, memancarkan cahaya dari pantulan matahari, itu kelihatan kan bulannya kena cahaya matahari. Nah, ini tuh enggak, ketutupan sama bumi. Makanya jadinya gerhana bulan. Nih, gerhana bulan yaitu saat posisi matahari, bumi, bulan. Jadi matahari, bumi, bulan. Jadi bulannya di belakang. Berada pada satu garis lurus. Nah, ini berada pada satu garis lurus. Terus posisi bumi terletak di antara matahari dan bulan. Jadi yang di tengah-tengah itu bumi. Yang menyebabkan terhalangnya cahaya matahari menuju ke bulan oleh bumi. Jadi cahaya matahari yang mau ke bulan terhalang sama bumi. Sehingga bulan menjadi gelap karena tidak ada cahaya matahari yang dipantulkan. Gitu. Nah, makanya gerhana bulan ini terjadinya pada malam hari. Jadi gerhana bulannya ada di belakang ya. Nah, gerhana bulan itu ada 3. Ini berhubungan dengan yang namanya bayangan bumi. Bayangan bumi itu ada 2. Mungkin teman-teman kemarin ketika menggambar bertanya-tanya, penumbra itu apa ya? Umbra itu apa ya? Gitu. Nah, umbra dan penumbra adalah 2 bayangan bumi. Kalau umbra itu bayangan yang sangat gelap, sedangkan penumbra itu bayangan yang samar atau lebih terang. Penjelasannya gini, ketika matahari itu menyinari bumi, teman-teman lihat. Nah, terus ketika dia memang terjadi gerhana matahari, daerah ini yang benar-benar tidak terkena pantulan matahari. Makanya disebut daerah yang gelap, umbra. Nah, makanya ketika bulannya ada di tengah-tengah sini, ada di umbra, itu terjadi gerhana bulan total. Nah, sedangkan cahaya yang keluar nih, cahayanya kan dipantulkan, cahaya matahari. Ternyata masih mengenai sedikit. Jadi memantulkan cahaya di sebelah sini. Nah, daerah-daerah ini dan daerah ini adalah penumbra. Karena dia tidak gelap total, masih ada sebagian gitu. Nah, untuk gerhana bulan, untuk gerhana bulan itu ada 3 gerhana. Sama matahari juga 3 gerhana, cuman beda
namanya. Kalau gerhana bulan, ada gerhana bulan total, gerhana bulan penumbra, sama gerhana bulan sebagian. Nah, kita lihat di sini. Ini gerhana bulan total. Gerhana bulan total itu nantinya ketika bulan itu jadi gelap ya. Tapi ketika gelap itu bulannya akan berubah menjadi gelap kemerahan. Nah, disebut juga peristiwa gerhana bulan total ini disebut blood moon atau bulan darah. Blood itu kan darah ya. Nah, terjadi ketika posisi bulan berada dalam umbra bumi. Ya, teman-teman lihat gambar ini. Jadi bulannya itu posisinya ada di dalam umbra. Makanya disebut gerhana bulan total. Ya, terjadi ketika seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan. Jadi bayangan umbra bumi ini nih, umbra nih menutupi bulan, benar-benar menutupi bulan sehingga matahari, bumi dan bulan berada tepat satu garis yang lurus yang sama. Gitu. Nah, kemudian yang kedua ada gerhana sebagian atau parsial. Nah, tadi kan gerhananya itu ada di umbra. Nah, kalau sebagian bulannya yang ada di umbra. Kalau sebagian bulannya itu ada di sebagian di umbra, sebagian di penumbra. Penumbra itu bukan cuma yang bawah ya, teman-teman. Yang warna kuning ini dua-duanya penumbra. Jadi misalnya ada di sini nih atau ada di bawah sini, tapi setengahnya di umbra, setengahnya di penumbra. Nah, itu disebut gerhana parsial. Nah, pada saat ini gerhananya kan ada di bulannya ada di tengah-tengah antara umbra dan penumbra. Nah, bulan yang berada di umbra itu akan terlihat gelap, sedangkan yang ada di penumbra dia akan terlihat lebih terang. Nah, teman-teman bisa lihat gambar yang sebelah kiri. Ini terlihat bahwa bulannya itu setengah gelap, setengah terang. Nah, itu terjadi karena bulannya ada sebagian di daerah umbra, sebagian di daerah penumbra. Gitu. Kemudian yang ketiga ada gerhana bulan penumbra. Nah, kalau yang tadi itu adanya di umbra, gerhana bulan total, terus sebagian itu adanya sebagian di umbra, sebagian di penumbra. Kalau yang gerhana bulan penumbra, bulannya ada full di penumbra. Jadi tempatnya bisa di sini, bisa di penumbra yang atas, bisa di penumbra yang satu lagi yang bawah. Yang penting dia ada di daerah penumbra. Nah, bulan penumbra ini bentuknya tuh seperti bulan purnama, tapi dia lebih gelap. Gitu. Nah, kita coba keluar dulu sebentar. Oh iya, harusnya tadi kita nonton ini dulu nih, yang matahari. Bentar ya, saya akan tampilkan video. Oke. Bisa nggak ya? Ustazah tuh suka ragu-ragu kalau nyetel video di Zoom itu. Sekarang suka nggak bisa. Bentar. Ini nih video. Oh iya, suaranya belum dinyalain. Ya ampun, bentar banget. Halo anak Halo anak semua, kembali lagi Suaranya bersama kedengeran Putri D dalam mata pelajaran
ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Nah, hari ini kita belajar tentang gerhana bulan dan gerhana matahari, di mana materi ini merupakan materi tema 8 di kelas 6. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang revolusi dan rotasi bumi serta bulan. Nah, anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu materi yang pertama, kita akan membahas tentang gerhana bulan. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang gerhana matahari. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang sistem penanggalan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang gerhana bulan. Nah, pada video kali ini, Bu Tride kembali mengingatkan pengertian dari gerhana. Gerhana adalah tidak terlihatnya suatu benda langit dari bumi karena tertutupi oleh bayangan benda langit lain. Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Nah, anak-anak, gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. Pada saat gerhana, permukaan bulan yang terang sedikit demi sedikit memasuki bayangan bumi sehingga tertutup. Hal tersebut disebabkan karena matahari lebih besar dari bumi. Maka, nantinya ada dua macam bayangan bumi yang timbul, yaitu bayangan inti atau umbra dan bayangan kabur atau penumbra. Kalian bisa lihat pada bayangan yang berwarna hitam ini disebut dengan bayangan umbra, sedangkan bayangan yang berwarna abu-abu ini disebut dengan bayangan penumbra. Bayangan umbra adalah bayangan inti, sedangkan bayangan penumbra artinya bayangan kabur. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa gerhana bulan ini ada beberapa jenis. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang jenis-jenis gerhana bulan yang biasa terjadi. Oh, udah selesai. Kok sebentar ya? Ya, tadi ya jenis-jenis gerhana bulannya udah Ustazah jelaskan. Sekarang lanjut ke gerhana matahari dulu. Nanti sambil dijelasin dulu. Mungkin sekalian bisa nih videonya. Nah, ini dari Observatorium Boscha yang di Bandung. Matahari berukuran 400 kali ukuran bulan dan berjarak 400 kali lebih jauh dari bulan. Hal ini menyebabkan matahari dan bulan terlihat sama besar jika dilihat dari bumi. Orbit bulan mengitari bumi bukanlah lingkaran sempurna, tetapi berbentuk elips. Ketika bulan berada lebih dekat ke bumi, posisi ini disebut perigi. Dan ketika lebih jauh disebut apogee. Perbedaan jarak ini memang relatif kecil, tapi cukup untuk membuat bulan tampak lebih kecil atau lebih besar dari ukuran biasanya. Setiap peristiwa bulan baru, terdapat kemungkinan piringan bulan menutupi piringan matahari. Peristiwa ini disebut gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan menutupi cahaya matahari dan menghasilkan bayangan pada permukaan bumi. Sebaliknya, setiap peristiwa purnama terdapat kemungkinan bumi menutupi cahaya matahari dan menghasilkan bayangan di piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan berada di belakang bumi. Lalu, mengapa tidak terjadi gerhana setiap bulan? Bidang orbit bulan mengelilingi bumi miring sekitar 5 derajat terhadap orbit bumi mengelilingi matahari. Hal ini menyebabkan bayangan bulan selalu berbeda posisinya. Kadang-kadang bayangannya terlalu tinggi, kadang-kadang pula bayangannya terlalu rendah. Agar terjadi gerhana, posisi matahari
bulan dan bumi haruslah tepat segaris, seperti ini. Pada kasus gerhana matahari, bulan bisa saja hanya menutupi sebagian cahaya matahari. Peristiwa ini disebut gerhana matahari sebagian. Jika bulan berada lebih dekat pada posisi apogee, bulan akan terlihat lebih kecil. Akibatnya, piringan matahari tidak tertutupi sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari cincin. Jika bulan berada lebih dekat pada perigee, bulan akan terlihat lebih besar. Piringan matahari akan tertutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari total. Bulan menghasilkan bayangan yang disebut umbra dan penumbra. Umbra adalah bagian dari bayangan bulan di mana seluruh piringan matahari tertutupi oleh piringan bulan. Di ruang angkasa, bentuknya terlihat seperti kerucut berukuran 400.000 km di belakang bulan. Peristiwa gerhana matahari total adalah momen langka. Hanya terjadi sekitar 1,5 tahun di suatu tempat di bumi. Gerhana matahari sebagian lebih sering terjadi, setidaknya 2 kali dalam setahun di suatu tempat di bumi. Bayangan umbra bulan yang berukuran relatif kecil menyebabkan tidak semua tempat di bumi bisa mengamati totalitas ketika terjadi gerhana matahari total. Kita harus berada pada jalur lintasan bayangan umbra bulan. Jika daerah Anda berada pada jalur totalitas, Anda termasuk orang yang beruntung. Sebab peristiwa yang sama akan terjadi pada daerah yang sama kira-kira 375 tahun sekali. Peristiwa totalitas gerhana matahari hanya dapat terjadi paling lama 7 menit. Itu pun jika kita berada pada posisi yang tepat di bumi. Satu lagi ya. Coba Anda perhatikan gambar di samping. Apa yang kamu pikirkan tentang kedua benda tersebut? Kedua benda tersebut sama-sama memancarkan cahaya. Tetapi, cahaya matahari dapat terlihat di siang hari, sedangkan cahaya bintang baru terlihat ketika malam hari. Perlu kamu ketahui, benda langit yang dapat menghasilkan dan memancarkan cahaya sendiri disebut bintang. Matahari adalah salah satu benda langit yang menjadi sumber cahaya karena dapat menghasilkan dan memancarkan cahaya sendiri. Oleh karena itu, matahari merupakan salah satu bintang. Matahari termasuk salah satu bintang dari bermiliar-miliar bintang yang ada di angkasa. Perlu kamu ketahui bahwa matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi, sehingga matahari kelihatan paling besar di antara bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya, masih banyak sekali bintang yang jauh lebih besar dari matahari. Sudah Anda pelajari sebelumnya bahwa matahari merupakan sebuah bola gas berpijar yang memancarkan energi. Matahari terdiri dari atmosfer, fotosfer, dan inti matahari. Atmosfer matahari merupakan lapisan paling luar. Pada atmosfer, terdapat 2 buah lapisan, yaitu korona dan kromosfer. Korona merupakan lapisan atmosfer matahari paling luar. Lapisan ini hanya dapat dilihat pada saat gerhana matahari total, karena bagian yang paling menyilaukan mata tertutup bulan pada saat gerhana matahari total. Tebal korona bisa mencapai 2.500.000 km dan suhunya mencapai 3 juta derajat Celcius. Sedangkan kromosfer merupakan atmosfer matahari bagian bawah. Ketebalannya mencapai 10.000 km. Lapisan ini menghasilkan cahaya merah yang lemah. Dapat dilihat pada saat gerhana matahari total. Lapisan kedua matahari adalah fotosfer yang merupakan lapisan pelindung inti matahari. Lapisan inilah yang tampak oleh kita sehari-hari. Cahayanya putih dan menyilaukan mata. Oleh sebab itu, jangan memandang matahari secara langsung karena dapat merusak retina mata.
Cahaya dari lapisan inilah yang sampai ke bumi. Tebal lapisan ini sekitar 320 km dan suhunya mencapai 6.000 derajat Celcius. Selanjutnya, inti matahari. Inti matahari merupakan bagian yang letaknya paling dalam. Di lapisan inilah terjadinya reaksi termonuklir yang menghasilkan energi luar biasa besar. Suhunya mencapai 13.600.000 derajat Celcius. Perlu Anda ketahui, di antara inti matahari dan fotosfer terdapat dua zona, yaitu zona konveksi dan zona radiasi. Jadi tadi bagian matahari yang kita lihat sehari-hari itu bagian apa? Tadi matahari ada bagian-bagiannya tuh. Ya. Bagian yang selalu kita lihat dan memberi cahaya ke bumi itu bagian apa tadi? Fotosfer, Ustazah. Betul, bagian fotosfer. Nah, kenapa yang namanya corona? Nah, kenapa sekarang juga ada penyakit namanya corona? Terus di beberapa bagian tubuh manusia juga ada yang namanya corona. Sebenarnya corona itu adalah sebuah gambaran bentuk yang menunjukkan seperti mahkota, teman-teman. Jadi kan matahari tadi ada yang kayak mahkota ya, yang apa namanya? Pokoknya kayak mahkota gitu loh di luarnya nih matahari ini, kayak misalnya ini nih. Ini kan seperti mahkota. Nah, virus corona juga sama, ada yang seperti itunya, jadi seperti mahkota. Makanya disebutnya corona gitu. Nah, sekarang Ustazah akan jelaskan sedikit, ini 4 menit lagi kita keluar Zoom nih. Ustazah akan jelaskan sedikit tentang gerhana matahari, ada di halaman 109, teman-teman boleh lipat lagi bukunya. Ustazah, ya. habis itu masuk lagi. Habis itu kita lihat kalau misalnya selesai, nggak usah masuk lagi. Kalau saya belum selesai, kita masuk lagi. Nah, gerhana matahari ini terjadinya di siang hari. Tadi kalau bulan kan di malam hari. Terjadi jika posisi matahari, bulan, dan bumi. Kalau tadi matahari, bumi, dan bulan. Kalau sekarang matahari, bulan, dan bumi. Jadi bulannya di tengah-tengah. Berada pada satu garis lurus sehingga cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Akibatnya bayangan bulan nampak di bumi. Nah, gerhana matahari seperti yang kemarin teman-teman bilang nih ke Ustazah. Kemarin apa kapan ya, gerhana matahari itu nggak boleh tuh dilihat langsung sama mata kita karena bisa merusak. Ya, selain gerhana matahari, mataharinya pun nggak boleh kita lihat langsung lama-lama. Nanti kita biasanya suka langsung pusing atau matanya jadi berbayang. Nah, nggak boleh. Bahkan ada kasus yang akhirnya orang tersebut mengalami kebutaan gitu. Nah, ini ada yang namanya matahari. Ini matahari total. Matahari total ini, tadi kan udah dijelasin ya, kalau misalnya bulannya itu berada di daerah perigi. Perigi itu daerah yang lebih dekat dengan bumi, sehingga bentuk mataharinya tuh, bentuk bulannya itu terlihat lebih besar. Jadi ketika ketika bulan itu melingkar berputar, udah gitu karena bayangan bumi dan itu ada satu garis lurus dengan matahari, karena bulannya nampak seperti lebih besar sehingga menutupi seluruh bagian matahari gitu. Ini diawali dan diakhiri dengan gerhana matahari sebagian. Biasanya pasti awalnya tuh sebagian dulu. Pas masuk full berapa menit doang, terus udah gitu jalan lagi gitu. Nah, kemudian kalau yang ini penampakan gerhana matahari penumbra atau gerhana matahari sebagian. Ini gerhana matahari sebagian ini terjadi jika bumi berada di daerah penumbra bulan. Jadi buminya itu ada di sini nih. Ada di daerah bayangan penumbra bulan. Jadi ada di sini atau ada di sini buminya. Jadi si bulannya itu kayak gini nih. Nah, itu. Sehingga dia akan sehingga kita bisa melihat mataharinya itu
tertutupi bulan cuma sebagian. Jadi seperti bulan sabit gitu. Nah, kalau ini sebelum terjadinya gerhana total, dia pasti jadi gerhana sebagian dulu, teman-teman. Kan nanti masuk ke dalam, akhirnya menutupi. Terus yang ketiga, ini gerhana matahari cincin. Nah, tadi gerhana matahari cincin ini terjadi ketika bulannya itu ada di lintasan yang terjauh dari bumi di daerah apogee. Jadinya ketika dia ada di daerah apogee, bulannya terlihat lebih kecil. Sehingga ketika dia melewati matahari, bayangan yang nutupinnya itu kayak di tengahnya aja gitu, pinggirnya tuh masih kelihatan seperti cincin gitu. Nah, ini terjadi karena bayangan umbra bulan tidak mencapai permukaan bumi karena jarak bumi dan bulan berubah-ubah. Tadi ya, ada yang apogee, ada yang perigee. Kalau perigee lebih dekat, kalau apogee lebih jauh. Pada saat gerhana matahari cincin, ukuran bulatan bulan lebih kecil daripada matahari. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini teman-teman boleh lihat perbandingan gerhana bulan dan matahari. Bentar lagi kita keluar nih, 40 detik lagi. Beberapa detik lagi. Masuk lagi Ustazah. Masuk lagi aja ya. Ini perbandingan gerhana bulan dan matahari, nanti kita jelaskan. Kita keluar dulu aja sekarang, terus langsung masuk lagi ya. Oke. Teman-teman, ingat ya, langsung masuk lagi. Ustazah lihatin nih siapa aja yang udah hadir. Nanti ditunggu di Zoom ya. Ustazah keluarin dulu.